Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Siti Jubaida dengan nomor induk mahasiswa 209202026, jurusan Ilmu Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Komunikasi dan Bisnis. Di sini saya akan membuat podcast untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah Sistem Informasi Manajemen yang diampu oleh dosen Ibu Rizka Aula Asap, SIP MM. Baiklah, di sini saya akan membuat podcast mengenai tentang sistem informasi manajemen. Apa sih pengertian sistem informasi manajemen? Sistem informasi manajemen adalah suatu sistem yang dirancang untuk menyediakan informasi guna mendukung pengambilan keputusan pada kegiatan manajemen, baik dalam perencanaan, pergerakan, perorganisasian, dan pengendalian dalam organisasi. Intinya, sistem informasi manajemen ini untuk menunjang pengumpulan atau pengambilan keputusan oleh atasan atau manajer dalam sebuah organisasi ataupun perusahaan. Itu dari pengertian sistem informasi manajemen tersendiri itu. Apa sih tujuan dari sistem informasi manajemen? Tujuan dari sistem informasi manajemen agar organisasi memiliki suatu sistem yang dapat diandalkan dalam pengelolaan data menjadi informasi yang bermanfaat dan pembuatan keputusan manajemen, baik yang menyangkut keputusan rutin maupun keputusan strategis. Jadi, data-data yang belum bisa dibaca tersebut melalui sistem informasi manajemen akan diolah menjadi sistem informasi. Dari sistem informasi ini akan dijadikan acuan oleh seseorang manajer atau atasan pemilik perusahaan untuk mengambil sebuah keputusan, baik keputusan rutin maupun keputusan strategis. Mengapa perlu mengetahui tentang sistem informasi manajemen? Karena ada beberapa alasan. Yang pertama, dapat mengetahui berbagai macam informasi dengan lebih cepat dan akurat untuk menambah pengetahuan kita terkait dengan teknologi informasi dan membantu manajemen menyiapkan data dalam mengambil keputusan. Jadi semua itu telah lengkap dalam sistem informasi manajemen. Teman-teman, apa sih fungsi dari sistem informasi manajemen itu? Yaitu fungsi dari sistem informasi manajemen yang pertama, meningkatkan produktivitas serta penghematan dalam hal biaya di dalam organisasi. Yang kedua, meningkatkan kualitas dari SDM dikenakan unit sistem kerja akan lebih terkoordinasi serta sistematis. Yang ketiga, mempermudah pihak manajemen dalam melakukan pengawasan, perencanaan, pengarahan, serta penelegasan kinerja pada semua pengarahan departemen dan mempunyai koordinasi dan hubungan. Yang keempat, meningkatkan efisiensi, efektivitas data yang lebih real time. Apakah ada dalam sistem informasi manajemen komponen? Tentukah saja ada. Ada 5 komponen dalam sistem informasi manajemen. Yang pertama, sistem administrasi dan operasional. Yang kedua, pelaporan manajemen. Yang ketiga, pencarian. Yang keempat, sistem database. Dan kelima yang terakhir, manajemen data. Jadi, kesimpulan dari sistem manajemen secara khusus, sistem informasi manajemen memiliki beberapa manfaat dan fungsi yang sangat penting dalam suatu perusahaan, sehingga sistem informasi manajemen ini mempermudah pekerjaan dan pengambilan keputusan secara lebih efektif dan efisien. Untuk mendukung sistem informasi manajemen harus ada banyak personil yang handal dan dibutuhkan partisipasi manajemen dalam
keikutsertaan para manajer untuk merancang sistem informasi manajemen. Saat seluruh sistem yang mengelola informasi sistem telah berjalan dengan baik, maka perencanaan dan pengembangan bisnis menjadi lebih terstruktur. Seluruh definisi manajemen saling terhubung satu sama lain, dan informasi yang dihasilkan menjadi lebih baik. Jadi, kesimpulan dari sistem informasi manajemen, secara khusus, sistem informasi manajemen memiliki beberapa manfaat dan fungsi yang penting dalam suatu perusahaan, sehingga sistem informasi ini mampu mempermudah pekerjaan dan pengambilan keputusan secara lebih relatif, efektif, dan efisien. Untuk mendukung sistem informasi manajemen, haruslah ada personil yang banyak dan personil yang handal. Dan dibutuhkan manajemen dalam keikutsertaan para manajer untuk merancang bisnis yang lebih baik lagi. Dengan baik, maka perencanaan pengembangan bisnis menjadi lebih teratur dan efisien atau efektif. Seluruh definisi manajemen akan saling terhubung satu sama lain, dan informasi yang dihasilkan akan menjadi lebih baik lagi. Cukup sekian paparan podcast yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata dalam penyampaiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.